Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya hati, pernahkah kita bertanya, sejauh mana sebenarnya kita mengenal Allah? Kita salat, kita berzikir, kita berdoa, tapi apakah hati kita sudah benar-benar merasakan kehadirannya? Inilah yang disebut ma'rifatullah, jalan hidup para kekasih Allah, para wali yang senantiasa bersamanya dalam suka dan duka. Di video ini kita akan belajar bersama menyingkap makna ma'rifatullah, bukan dengan bahasa yang berat, tapi dengan hati yang tulus. Mari kita renungkan, mari kita hayati, dan semoga Allah bimbing kita menjadi hamba yang lebih dekat dengannya. Jadi, tetap bersama saya sampai akhir, karena setiap detik dari perjalanan ini bisa menjadi cahaya yang menuntun hati kita. Mengenal Allah, atau yang sering disebut ma'rifatullah, adalah jalan agung yang ditempuh oleh para kekasihnya. Jalan ini bukanlah sekadar pemahaman intelektual atau hafalan dalil, melainkan sebuah perjalanan batin yang melibatkan hati, jiwa, dan seluruh kesadaran seorang hamba. Para wali Allah menempuh jalan ini dengan kesungguhan, kerendahan hati, dan cinta yang tak pernah padam. Mereka menganggap dunia hanya sebagai ladang untuk menanam, sedangkan buahnya adalah kedekatan dengan Sang Pencipta. Dalam perjalanan menuju makrifat, seorang hamba harus melampaui lapisan-lapisan pengetahuan. Dari sekadar mengetahui nama dan sifat Allah, menuju kesadaran bahwa Allah adalah satu-satunya realitas hakiki. Inilah yang membuat para wali selalu hidup dalam kehadiran Allah, merasa Dia senantiasa menyertai, melihat, dan mendengar. Seorang murid muda pernah bertanya kepada gurunya, seorang sufi yang dikenal penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Wahai Tuan Guru, apakah yang dimaksud dengan ma'rifatullah itu? Bukankah kita semua sudah beriman kepada Allah, sudah membaca syahadat, sudah salat setiap hari? Mengapa masih dikatakan ada jalan panjang untuk mengenalnya? Sang guru tersenyum, menatap muridnya dengan penuh kasih, lalu menjawab dengan suara tenang, "Anakku, imanmu adalah permulaan, dan itu sudah baik. Tetapi ma'rifatullah bukan sekadar mengetahui nama Allah atau sekadar menyebutnya dalam doa. Ma'rifatullah adalah ketika hatimu hidup dalam kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir. Engkau tidak hanya mengingat Allah di saat salat, tapi setiap detik dalam kehidupanmu, engkau merasa dalam pandangannya." Perbedaan antara orang beriman biasa dan wali Allah bagaikan perbedaan antara seseorang yang tahu tentang madu dari buku dengan seseorang yang benar-benar mengecap manisnya madu itu. Murid itu terdiam, merenung dalam-dalam. Kata-kata sang guru menembus hatinya, menyisakan getar yang tak bisa dijelaskan. Ia pun kembali bertanya, "Apakah jalan ma'rifatullah itu sulit, Guru? Apakah hanya para wali saja yang bisa mencapainya?" Sang guru kembali menatapnya lembut. "Tidak, anakku. Jalan ini terbuka bagi siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Tetapi memang tidak semua orang mau berjalan sejauh itu. Banyak yang merasa cukup hanya dengan syariat lahir, padahal syariat itu ibarat pintu menuju istana. Ma'rifatullah adalah ketika engkau masuk ke dalam istana itu, duduk bersama sang raja, dan merasakan kehadirannya. Untuk itu diperlukan hati yang jernih, niat yang tulus, dan cinta yang murni. Siapapun yang membersihkan dirinya dari kesombongan, keserakahan, dan cinta dunia yang berlebihan, ia akan dibimbing oleh Allah menuju ma'rifat. Dialog itu menjadi pelajaran berharga bagi sang murid. Ia memahami bahwa ma'rifatullah bukanlah pengetahuan teoretis, melainkan pengalaman spiritual yang mendalam. Jalan ini menuntut kesungguhan, pengorbanan, dan keterbukaan hati. Para wali, dengan segala kerendahan hati mereka, hanyalah contoh nyata betapa Allah dekat dengan hamba-hambanya yang mencintainya. Mereka tidak merasa diri istimewa, tetapi justru selalu merasa hina di hadapan Allah. Dan inilah awal dari rahasia ma'rifatullah. Kesadaran penuh bahwa segala sesuatu selain Allah hanyalah fana, sementara Dialah yang kekal abadi. Perjalanan menuju ma'rifatullah bukan sekadar perjalanan lahiriah yang terlihat oleh mata, melainkan sebuah perjalanan batin yang penuh ujian, cobaan, dan latihan jiwa. Para wali Allah mengajarkan bahwa hati manusia bagaikan cermin. Jika cermin itu tertutup debu dosa, kesombongan, dan cinta dunia, maka cahaya ilahi tidak akan bisa memantul di dalamnya. Namun jika hati itu dibersihkan dengan zikir, taubat, dan amal syalih,
maka ia akan memantulkan cahaya Allah dengan jernih. Inilah yang dimaksud dengan tajalli, yaitu penampakan cahaya Allah di dalam hati hambanya. Para wali menjadikan zikir sebagai jalan membersihkan hati, karena dengan mengingat Allah terus-menerus, hati akan luluh, melembut, dan akhirnya merasakan kehadirannya setiap waktu. Suatu hari, murid itu kembali duduk di hadapan gurunya, dengan raut wajah penuh keingintahuan. Ia berkata dengan nada lembut, "Guru, aku sering berzikir, membaca kalimat, La ilaha illallah berulang kali, tapi hatiku masih terasa keras. Kadang aku merasa hampa, seakan-akan zikirku hanya keluar dari bibir, tidak menyentuh hatiku. Apakah aku salah dalam melakukannya?" Sang guru tersenyum bijak, lalu berkata, "Anakku, jangan tergesa-gesa. Zikir bukanlah mantra yang seketika membuat hatimu bercahaya. Ia bagaikan air yang terus-menerus menetes di atas batu. Pada awalnya batu itu tampak keras dan tak berubah, tetapi jika tetesan itu terus berlangsung, lama-kelamaan ia akan melubangi batu tersebut. Begitu pula hatimu, jika engkau terus bersabar, istiqamah, dan ikhlas, maka zikir itu akan menembus dinding keras hatimu, hingga akhirnya cahaya Allah masuk dan menyinarinya. Ketahuilah, kesabaran dalam berzikir adalah kunci bagi siapa saja yang ingin mencapai ma'rifatullah." Murid itu menunduk, hatinya tersentuh. Ia merasa betapa dirinya sering terburu-buru, menginginkan hasil, padahal perjalanan ini adalah perjalanan seumur hidup. Ia lalu bertanya lagi, "Guru, apakah tanda-tanda seseorang mulai merasakan ma'rifatullah? Bagaimana seorang hamba tahu bahwa Allah telah menyingkapkan cahayanya di dalam hati?" Sang guru menatapnya dengan penuh kelembutan. "Tandanya, anakku, bukanlah mimpi-mimpi indah atau perasaan luar biasa yang membuatmu merasa istimewa. Justru tanda pertama ma'rifatullah adalah rasa hina dan rendah di hadapan Allah. Semakin engkau dekat dengannya, semakin engkau merasa tiada apa-apa. Hati menjadi lembut, mudah menangis karena dosa, dan mudah bersyukur atas nikmat sekecil apapun. Engkau juga akan merasa tenteram meski dunia berguncang, karena hatimu bergantung kepada Yang Maha Kekal. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai sakanah, ketenangan hati dari Allah. Dan ketika engkau merasakannya, engkau akan tahu bahwa Allah sedang membimbingmu menuju ma'rifat." Dialog itu membuat suasana majelis hening. Murid-murid lain yang mendengar pun tertegun, merasakan getaran dalam hati mereka. Seolah-olah kata-kata sang guru bukan hanya sekadar ucapan, melainkan pancaran nur dari hati yang sudah lama ditempa oleh zikir dan mujahadah. Maka murid yang bertanya itu pun menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Guru, aku ingin sekali merasakan ketenangan itu. Doakan aku agar istiqomah dalam jalan ini, agar aku tidak berhenti di tengah perjalanan." Sang guru mengangkat tangannya, menengadah ke langit, lalu berdoa dengan penuh khusyuk, "Ya Allah, bimbinglah anak ini, kuatkan hatinya, bersihkan jiwanya, dan tuntun ia menuju ma'rifatmu. Jadikan ia hamba yang engkau cintai, yang selalu merendah di hadapanmu, dan teguhkan langkahnya agar tidak berpaling dari jalan ini." Murid itu menangis. Begitu juga beberapa murid lain. Mereka merasakan suasana penuh rahmat, seakan-akan Allah sedang menurunkan kelembutannya ke dalam majelis tersebut. Dan dari sinilah mereka memahami bahwa ma'rifatullah bukanlah sekadar ilmu, tetapi pengalaman batin yang hadir melalui kesabaran, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Allah dalam setiap detik kehidupan. Perjalanan menuju ma'rifatullah tidaklah mudah. Para wali Allah selalu mengingatkan bahwa jalan ini dipenuhi ujian, cobaan, bahkan penderitaan, karena Allah ingin menyaring siapa yang benar-benar tulus mencintainya dan siapa yang hanya sekadar mengaku. Ujian itu bisa berupa kesempitan hidup, kehilangan orang tercinta, ditinggalkan sahabat, bahkan dicela oleh manusia. Namun, para wali tidak memandang semua itu sebagai hukuman, melainkan sebagai tanda kasih sayang Allah yang sedang mendidik mereka. Justru dengan ujian, hati menjadi lembut, ego terkikis, dan cinta kepada Allah semakin murni. Sebagaimana emas yang ditempa dalam api untuk menjadi murni, demikianlah jiwa seorang hamba ditempa oleh ujian agar pantas menerima cahaya ma'rifat. Suatu malam, murid itu kembali menghadap sang guru. Wajahnya tampak murung, matanya sembab oleh tangisan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Guru,
Mengapa jalan ini terasa begitu berat? Belakangan aku kehilangan pekerjaanku, keluarga mencela pilihanku untuk lebih banyak beribadah, dan sahabat-sahabatku mulai menjauh. Aku merasa sendirian. Apakah ini tanda bahwa Allah tidak ridha kepadaku? Sang guru menatapnya dengan penuh belas kasih, lalu tersenyum lembut. Anakku, ketahuilah, tidak ada langkah menuju Allah yang tidak diuji. Justru ujian itulah tanda cinta Allah kepadamu. Allah ingin memisahkan hatimu dari segala sesuatu selain Dia, agar engkau tidak lagi bergantung kepada makhluk. Dengarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Jika ia bersabar, Allah akan memilihnya. Jika ia ridha, Allah akan mengangkatnya. Maka jangan salah sangka, ujianmu adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu. Murid itu terdiam, menundukkan kepala, lalu air matanya kembali menetes. Tetapi guru, ujarnya lirih, hatiku lemah. Kadang aku ingin menyerah. Aku takut tidak mampu melewati semua ini. Bagaimana aku bisa bertahan? Sang guru menghela napas dalam, lalu berkata dengan suara penuh wibawa, engkau bertahan dengan satu hal, anakku, keyakinan bahwa Allah selalu bersamamu. Jangan melihat ujianmu, tetapi lihatlah siapa yang sedang mengujimu. Jika engkau sibuk melihat beratnya beban, engkau akan jatuh. Tapi jika engkau sibuk melihat kebesaran Allah, beban itu akan terasa ringan. Ingatlah, para wali yang engkau kagumi juga melewati jalan penuh air mata. Nabi Ayub diuji dengan penyakit bertahun-tahun, Nabi Yusuf diuji dengan penjara, bahkan Rasulullah sendiri diuji dengan penolakan, perang, dan kehilangan orang-orang terkasih. Tetapi mereka tetap sabar, karena mereka tahu bahwa di balik ujian ada pelukan kasih Allah yang lebih luas dari segala penderitaan. Murid itu mulai mengangkat kepalanya. Ada secercah cahaya harapan di matanya. Guru, apakah dengan bersabar dalam ujian, seseorang bisa semakin dekat dengan Allah? Tanyanya dengan suara bergetar. Ya anakku, jawab sang guru tegas. Kesabaran adalah pintu menuju kedekatan. Dengan sabar hatimu ditempa agar tidak mudah goyah. Dengan sabar engkau belajar melepas sesuatu yang fana untuk mendapatkan yang kekal. Dan ketika engkau ridha atas takdirnya, maka itulah tanda bahwa engkau mulai mengerti ma'rifatullah. Karena hakikat ma'rifat adalah melihat Allah dalam setiap peristiwa, baik manis maupun pahit, dan meyakini bahwa semua datang darinya dengan hikmah yang penuh cinta. Mendengar itu, murid tersebut terisak, lalu berkata pelan, Guru, doakan aku agar mampu bersabar. Aku ingin belajar melihat cinta Allah di balik ujian, meski hatiku sering rapuh. Sang guru pun menepuk bahunya dengan penuh kasih. Anakku, ketahuilah, Allah tidak pernah membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Setiap tetes air matamu adalah saksi cinta, setiap sabar yang engkau tahan adalah tangga menuju kedekatan. Jangan menyerah, ingatlah, jalan ini memang berat, tapi akhir perjalanan ini adalah manisnya perjumpaan dengan Allah. Suasana hening. Murid itu menangis lagi, tapi kini tangisnya bukan tangis putus asa, melainkan tangis harapan. Ia mulai mengerti bahwa ujian yang ia alami bukanlah tanda penolakan, melainkan cara Allah mengajaknya mendekat. Makrifatullah pada hakikatnya adalah cinta. Para wali Allah menyadari bahwa seluruh ibadah, zikir dan mujahadah hanyalah jalan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Sang Pencipta. Cinta inilah yang membuat mereka tabah dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan ridha dalam setiap takdir. Cinta kepada Allah adalah api yang membakar segala selainnya, sekaligus cahaya yang menerangi hati di tengah kegelapan dunia. Para wali tidak lagi memandang ibadah sebagai beban kewajiban, melainkan sebagai ungkapan rindu untuk berjumpa dengan kekasih. Mereka berdiri dalam salat dengan hati yang bergetar, bukan karena takut siksa, tapi karena ingin dekat dengan yang maha indah. Inilah rahasia mengapa hidup para wali penuh dengan ketenangan, meskipun dunia memberi mereka kesulitan, karena hati mereka telah mabuk cinta kepada Allah, dan dunia tidak lagi mampu menawan mereka. Suatu sore, sang murid kembali duduk di hadapan gurunya. Kali ini wajahnya tampak lebih cerah, meski masih menyimpan banyak pertanyaan. Ia berkata dengan penuh ketulusan, Guru, aku mulai memahami tentang sabar dan ujian, tapi aku masih penasaran, mengapa para wali seakan-akan begitu tenang, bahkan tampak bahagia meski hidup mereka penuh kesulitan.
Apakah ada rahasia khusus yang membuat hati mereka kuat seperti itu? Sang guru tersenyum, lalu menatap muridnya dengan mata yang teduh. Anakku, rahasia mereka adalah cinta. Para wali tidak hidup karena dunia, tidak juga karena manusia, tapi karena cinta kepada Allah. Hati yang penuh cinta tidak akan mudah terguncang oleh apapun. Jika engkau mencintai seseorang, engkau rela menanggung susah demi dia. Begitu pula para wali, mereka rela menanggung beratnya ujian, karena yakin itu datang dari kekasih mereka. Mereka tidak mengeluh, justru bersyukur sebab setiap ujian adalah surat cinta dari Allah untuk menguji kesetiaan mereka. Murid itu tertegun lalu berkata pelan, "Apakah cinta kepada Allah itu bisa dirasakan oleh orang biasa sepertiku, guru? Atau hanya para wali saja yang mampu merasakannya?" Sang guru menggeleng perlahan, "Tidak, anakku. Cinta kepada Allah terbuka bagi siapapun yang ingin mendekat kepadanya. Cinta itu lahir dari mengenal, dan mengenal lahir dari mendekat. Jika engkau rajin berzikir, membaca ayat-ayatnya, menunaikan salat dengan khusyuk, dan mengingat kebaikannya dalam setiap detik hidupmu, maka cinta itu akan tumbuh di hatimu. Mula-mula kecil, lalu semakin besar, hingga akhirnya memenuhi seluruh ruang hatimu. Pada saat itu, engkau akan merasakan ketenangan yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya." Murid itu menunduk, matanya berkaca-kaca. "Guru, aku ingin sekali merasakan cinta itu. Kadang aku merasa kering, beribadah hanya sekadar rutinitas. Bagaimana aku bisa mengubah ibadahku menjadi ungkapan cinta, bukan sekadar kewajiban?" Sang guru meletakkan tangannya di dada murid itu, lalu berkata lembut, "Anakku, mulailah dengan menghadirkan niat. Katakan pada hatimu, aku sholat bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga, tapi karena aku rindu kepada Allah." Lalu berusahalah menghadirkan perasaan itu dalam setiap ibadahmu. Bayangkan Allah sedang memandangmu, sedang menunggu sapaanmu. Jika engkau istiqomah, maka lambat laun ibadahmu akan berubah menjadi perjumpaan yang manis dengan kekasih. Itulah cinta yang sejati. Air mata murid itu pun jatuh. Ia merasakan sesuatu yang baru mengalir di hatinya, sebuah getaran halus yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia berbisik lirih, "Guru, aku mulai mengerti. Cinta inilah yang membuat para wali begitu kuat. Doakan aku agar mampu mencintai Allah dengan tulus, bukan sekadar dengan bibir, tapi dengan seluruh hidupku." Sang guru mengangguk, lalu mengangkat tangan berdoa, "Ya Allah, tanamkanlah cintamu di hatinya. Jadikan ia hamba yang rindu kepadamu, yang menemukan manisnya ibadah bukan karena dunia, tetapi karena perjumpaan denganmu. Limpahkanlah rahmatmu sebagaimana engkau limpahkan kepada para kekasihmu, yang engkau muliakan dengan makrifat hening menyelimuti majelis." Murid-murid yang lain pun ikut larut dalam tangisan haru. Mereka merasakan bahwa cinta kepada Allah bukan sekadar kata-kata, melainkan sesuatu yang hidup di dalam jiwa. Dari cinta inilah lahir keberanian, kesabaran, dan keteguhan yang tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Dan disinilah rahasia para wali. Mereka berjalan di dunia, tapi hati mereka sudah berada di hadapan Allah, dipenuhi oleh cinta yang tak pernah padam. Makrifatullah adalah puncak dari perjalanan iman, sebuah kesadaran bahwa Allah adalah tujuan akhir dari segala pencarian manusia. Para wali senantiasa mengingatkan bahwa jalan ini bukanlah sekadar jalan khusus bagi segelintir orang, melainkan warisan agung yang dibawa oleh para nabi untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad datang bukan hanya untuk mengajarkan syariat lahir, tetapi juga untuk menuntun hati agar mengenal dan mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Syariat adalah gerbang, tarekat adalah jalan, hakikat adalah pemahaman, dan makrifat adalah puncak dari seluruh perjalanan itu. Semua lapisan ini tidak boleh dipisahkan, karena tanpa syariat, jalan akan tersesat. Tanpa hakikat, ibadah menjadi kering. Dan tanpa makrifat, hati tetap hampa meskipun tubuh rajin beribadah. Maka para wali mengajarkan, barang siapa ingin hidup damai, hendaknya ia berjalan di jalan para kekasih Allah, jalan makrifatullah. Pada suatu majelis terakhir sebelum murid itu merantau untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, ia duduk di hadapan gurunya dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara lirih, ia berkata, "Guru, setelah banyak nasihat dan pelajaran yang engkau berikan, aku ingin bertanya untuk terakhir kalinya.
Apakah sebenarnya ma'rifatullah itu dalam satu kalimat yang bisa selalu kuingat sepanjang hidupku? Sang guru menatapnya lama, lalu tersenyum penuh kebapakan. Anakku, ma'rifatullah adalah ketika engkau melihat Allah dalam segala sesuatu, dan engkau tidak melihat apapun selain Dia. Ketika engkau bahagia, engkau melihat itu sebagai rahmat-Nya. Ketika engkau sedih, engkau melihat itu sebagai kasih sayang-Nya. Ketika engkau beribadah, engkau merasakan kehadiran-Nya. Dan ketika engkau berbuat salah, engkau segera kembali kepadanya dengan penuh rasa malu. Itulah ma'rifatullah, hidup dalam kehadiran Allah setiap waktu, hingga tidak ada lagi jarak antara engkau dengannya, kecuali cinta. Murid itu menunduk, air matanya jatuh. Ia berkata lirih, "Guru, doakan aku agar mampu menjaga jalan ini. Aku takut tergelincir, aku takut kembali terikat oleh dunia. Tapi aku juga yakin Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang ingin mendekat." Sang guru mengangkat tangan dan berdoa, sementara seluruh murid yang hadir ikut mengaminkan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini pewaris jalan para wali. Tuntunlah mereka agar senantiasa berjalan di bawah cahaya-Mu. Jangan biarkan mereka tergelincir ke dalam kegelapan dunia. Bukakan hati mereka untuk mengenal-Mu, kukuhkan kaki mereka di jalan-Mu, dan jadikan mereka saksi cinta-Mu di muka bumi. Suasana majelis pun hening, semua murid larut dalam rasa haru, seakan-akan mereka sedang diselimuti oleh kelembutan rahmat Allah. Murid yang bertanya tadi merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya, sebuah ketenangan, keyakinan, dan rasa cinta yang dalam. Ia menyadari bahwa perjalanan makrifatullah tidak berhenti di majelis gurunya, tetapi akan terus berlanjut sepanjang hidup, hingga akhirnya berlabuh pada perjumpaan dengan Allah. Sebelum bubar, sang guru berkata untuk terakhir kalinya, "Ingatlah anakku, dunia ini hanya persinggahan. Jangan biarkan dirimu tertipu olehnya. Hidupmu bukan untuk dunia, melainkan untuk Allah. Jadikan setiap langkahmu jalan menujunya, dan jangan berpaling. Jika engkau setia, maka engkau akan merasakan apa yang dirasakan para wali, damai, tentram, dan penuh cinta, meski dunia bergoncang. Itulah jalan hidup para kekasih Allah, jalan ma'rifatullah." Kata-kata itu menancap dalam hati setiap murid. Mereka pulang dengan semangat baru, membawa pesan abadi, bahwa hidup sejati hanyalah hidup yang terhubung dengan Allah. Dunia boleh fana, tubuh boleh hancur, tetapi hati yang mengenal Allah akan tetap hidup dalam cahayanya. Inilah warisan terbesar para nabi dan wali. Inilah jalan yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Sahabat cahaya hati, itulah sekelumit perjalanan tentang ma'rifatullah, jalan hidup para wali. Semoga apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar pengetahuan, tapi bisa menjadi pijakan untuk kita mendekat lebih jauh kepada Allah. Ingat, ma'rifat bukanlah tujuan yang jauh di langit, tapi ia hadir di hati setiap hamba yang tulus mencari. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Tinggalkan juga komentar tentang pengalaman spiritual sahabat, karena setiap cerita bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Insya Allah kita akan bertemu di kajian berikutnya, menggali lebih dalam rahasia cinta dan makrifat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.